satunya berarti untuk berupaya membina masyarakat Islam menjadi masyarakat yang lebih berkualitas. Dalam dakwah juga membutuhkan sistem manajemen, rumusan strategi, serta metode yang tepat. Aktivitas dakwah muncul di Indonesia, salah satunya Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Aktivitas dakwah MTA semakin berkembang. Oleh sebab itu, lembaga dakwah MTA membuat metode yang berbeda di setiap daerah, mengingat bahwa respon masyarakat berbeda-beda di setiap daerah, termasuk di Kota Salatiga. Kota Salatiga sendiri dikenal dengan kota yang memiliki toleransi yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Bagaimanakah strategi dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di Salatiga? Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran pada dakwahnya di Salatiga. Manfaat penelitian bagi masyarakat untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai strategi dakwah yang digunakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA agar dakwah tersampaikan dengan baik, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh MTA dalam melakukan dakwah. Bagi mahasiswa, dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis. Saya Abdul Hamad akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Yang pertama yang berjudul Pola Strategi Dakwah MTA di Kota Semarang yang ditulis oleh Dedi Susanto. Dari penelitiannya disimpulkan bahwa dinamika dakwah MTA merupakan pasang surut suatu kegiatan dakwah yang dilakukan oleh pelaksana dakwah secara kelompok melalui institusi. Dakwah yang dilakukan oleh MTA di Kota Semarang dimulai sejak tahun 1986 dan berkembang di wilayah Kendal, Pemalang, Kudus, dan Jepara. Pola strategi dakwah MTA antara lain melalui pendekatan kajian keislaman, pendekatan sosial, dan pendekatan hubungan keluarga. Yang kedua adalah jurnal yang berjudul Metode dan Strategi Dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak yang ditulis oleh Mahfudullah Fajri. Berdasarkan kesimpulan ini, metode dakwah yang digunakan Muhammadiyah di Kabupaten Demak meliputi metode dengan cara bil hikmah atau dengan cara hikmah al-mau'izah al-hasanah dengan nasihat yang baik dan al-mujadalah billati hasan, yaitu dengan berdialog yang baik. Adapun strategi dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak antara lain dengan cara mengedepankan ajaran Islam sesuai dengan syariat, membentuk lembaga bimbingan manasik haji, membangun dialog dan pembinaan generasi muda, dakwah media massa, dakwah kultural, dan dakwah pemberdayaan umat di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya akan melanjutkan materi presentasi mengenai landasan teori. Yang pertama adalah MTA. MTA adalah suatu organisasi keagamaan yang didirikan oleh Abdullah Taufil pada tanggal 19 September 1972 di Surakarta. MTA sendiri berperan penting pada bidang pendidikan dan dakwah. Yang kedua adalah gerakan dakwah. Gerakan dakwah adalah sebuah kegiatan untuk mengajak manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah. Materi dalam gerakan dakwah ini adalah akidah, syariah, dan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data sendiri kita dalam pengumpulan data sendiri kita menggunakan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif tersebut itu mengandalkan atau mengumpulkan suatu data dengan menggunakan data yang kontekstual. Nah, teknik tersebut kita gunakan 3 cara, yaitu yang cara pertama ada wawancara, yang mana kita menginterview atau menanyai narasumber maupun informan yang terkait pada kasus penelitian kami. Kedua ada observasi, yaitu pengamatan maupun penginderaan
Yang terakhir itu ada studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi tersebut yang paling sering kita gunakan dalam kasus penelitian ini, seperti mengandalkan atau mengumpulkan data-data dari jurnal-jurnal yang terdahulu. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data dan teori yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.